warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala disampaikan umur kita pada sebuah bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan ada 5 keistimewaan dari bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain, dan tentunya sering kita dengar ini. Ya, saya hanya akan menyinggung singkat sebelum masuk ke pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah bulan Ramadan, bulan di belenggunya tusaffadu fihi maradatul jan. Bulan dibelenggu setan-setan. Allah Subhanahu wa taala membelenggu mereka pada bulan ini. Rasulullah SAW tidak mengatakan dibunuh setan-setan, tidak. Dipenjara setan-setan, tidak. Tapi mereka dibelenggu. Artinya mereka masih bisa berkeliaran, namun mereka terbatas di dalam menggoda anak Adam. Hadirin rahimakumullah, jin, setan, malaikat, surga, neraka ini semua perkara gaib. Tetapi kita meyakini itu ada. Bahkan tidak hanya meyakini, kita merasakannya. Kita merasakannya. Contohnya hari ini. Bukankah hari ini kita merasa lebih ringan daripada kemarin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kemarin, dan kita akan lihat nanti Jumat ya. Biasanya orang begitu khotib naik mimbar, alhamdulillah sudah kantuk luar biasa. Padahal sebelum khotib naik mimbar atau sebelum dia masuk ke masjid tidak ada rasa kantuk. Tapi saat dia mendengar khutbah, kantuknya luar biasa. Maka dia berazam di hatinya, nanti habis sholat mau tidur nih. Ternyata setelah sholat Jumat hilang itu kantuk. Ini kita menunjukkan kita bisa merasakan adanya godaan setan tersebut. Karena itulah sebagian sahabat mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh kami menemukan di hati kami bisikan-bisikan yang sangat busuk, bisikan yang busuk sekali, yang buruk sekali. Kalau kami ucapkan pasti kami kafir. Rasulullah SAW mengatakan, daka makhdul iman. Justru itu adalah tanda kalian punya keimanan. Fa'ila sarik, karena sesungguhnya alis atau sarik, pencuri itu hanya akan mengintai rumah yang mewah, megah. Makanya kalau kita tanyakan pada tukang mabok, tukang zina, tukang judi, Pak, kapan terakhir Bapak digoda setan? Mungkin mereka tidak pernah merasakan godaan setan itu. Rasulullah SAW mengatakan, alladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitul kharib. Orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran seperti rumah yang roboh. Kalau orang beriman seperti istana imannya itu.
Ini seperti rumah yang roboh. Kemudian dibukakan pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Dalam hadis Nabi SAW, siapa yang berwudu baca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan pintu surga yang 8. Yakni pintu birrul walidain, pintu silaturahim, pintu jihad, pintu puasa ar-rayyan, pintu sedekah dan lain-lain. Dan ini pada bulan Ramadan dibukakan semuanya. Makanya di bulan Ramadan ada jihad, di bulan Ramadan ada birrul walidain, di bulan Ramadan ada silaturahim, di bulan Ramadan ada sedekah. Semua pintu surga dibuka. Dan ditutup pintu-pintu neraka, termasuk neraka yang ada di dunia. Ya, diskotik ditutup. Ya, tempat-tempat perjudian ditutup. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Ta'ala membebaskan daftar nama yang akan menjadi calon penduduk neraka di setiap malam dari awal malam. Ini diantara keutamaan Ramadan yang kita alhamdulillah berada di dalam bulan ini. Yang kita melihat ya, bulan Sya'ban kemarin banyak saudara, teman, tetangga kita yang meninggal. Ya. Maka kita doakan mereka dan kita sekaligus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, fungsi dari saum adalah takwa sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 183 itu. La'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan agar kalian lapar, bukan agar kalian lemah, bukan agar kalian tahu rasanya lapar, bukan cuma itu. Tapi agar kalian bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa, sebagian ulama mengatakan al-khawfu minal jalil. Mereka mengungkapkannya dalam 4 kalimat. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Makanya orang-orang yang bersama Umar bin Abdul Aziz mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu tidak lebih hebat dari kami sholatnya, tidak pula puasanya, tidak pula qiyamul lailnya, tapi dia lebih hebat dari kami takwanya, takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya mereka kaum yang teruji dengan 3 roh: dinar, safar, jar. Teruji ketika diberi dinar, menguatkan din, tidak menjatuhkan kepada neraka. Dia amanah. Subhanallah, para salafus saleh dahulu kalau berjual beli dengan saudaranya, kemudian dia mendapati beberapa hari setelahnya ternyata dia membeli dengan harga lebih rendah daripada harga pasar, dia temui lagi itu saudaranya. Ya akhi, kemarin anak beli dari antum terlalu murah, saya tambahin sekarang. Subhanallah, mereka la tadlimuna wa la tudlamun. Mereka tidak mau mendolimi orang dan tidak mau didolimi oleh orang lain. Jika dia membeli terlalu mahal, maka penjualnya nggak enak. Penjualnya datang, kemarin saya menjual ke antum terlalu mahal, ini saya kembalikan. Ternyata harga pasarannya tidak segitu. Lihat bagaimana takwanya mereka dalam urusan harta. Dinar, ya. Kemudian safar, dengan safar terbuka. Kemudian jar, yaitu tetangga. Al-khawfu minal jalil. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Bukankah kita semua tahu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur bahwasanya anak-anak kita yang belum balik tidak boleh masuk kamar orang tuanya di 3 waktu: qoblal fajar, ba'da zuhur, dan ba'dal isya. Tapi siapa yang mengamalkan itu? Dialah orang yang bertakwa, beramal dengan tanzil. Ya. Perintah tentang jilbab ada justru langsung di Quran, Allah yang langsung memerintahkannya.
Ya, ini al-amalu bitanzil, meninggalkan riba. Ya, yang disebut dengan nama bunga, padahal bunga bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah riba. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ridho dengan sedikit. Yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil, dia mempersiapkan keberangkatan menuju negeri abadi. Yang kita mau bahas dalam kesempatan kali ini yang ketiga ini, ar-ridho bil qalil, yaitu ridho dengan sedikit, atau yang diistilahkan dengan nama qanaah, merasa ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Ini qanaah. Karena qanaah ini sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Imam Syafi'i, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ara ahna'ahum aishan al-qanu, saya melihat orang yang paling bahagia adalah orang yang paling qanaah, paling merasa cukup. Juga Imam Syafi'i mengatakan demikian, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa, jika engkau punya hati yang qanaah, maka engkau dengan raja dunia sama saja. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita bisa mendapatkan sifat qanaah ini? Sebab puasa ini ya mendidik kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah sekaligus hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, muraqabatullah, bagaimana dia sendirian pun tidak berani melanggar perintah Allah, larangan Allah. Bagaimana yang halal pun dia nggak berani, apalagi yang haram. Yang halal di luar Ramadan menjadi haram, yaitu di siang hari makan dan minum berhubungan dengan istrinya. Kemudian hubungan dengan manusia, yaitu menjadikan manusia mau berbagi dengan saudaranya, mengeluarkan hartanya. Dan itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, rizki kita itu persis seperti bayangan badan kita. Kalau kita kejar dia, dia lari. Kalau kita diam, dia diam. Kalau kita lari jauhi dia, dia kejar kita. Makanya para salaf dahulu keluarkan hartanya, lari dari harta, tapi harta terus mengejar dia. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, kalau salah seorang kalian lari dari rizkinya, pasti rizkinya akan mengejarnya hingga mendapatinya, sebagaimana kematian juga akan mengejarnya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama kata para ulama untuk bisa mendapatkan hati yang qanaah, merasa cukup dan menjadi sebab kebahagiaan kita adalah menguatkan iman kepada Allah tabaraka wa taala. Iman bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kekayaan hakiki adalah kekayaan hati. Orang yang kaya hatinya, dia bisa bahagia dengan segala keadaannya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, pantas beliau menulis kitab berjudul Az-Zuhdu, Zuhud, karena beliau punya jiwa yang sangat qanaah. Beliau pernah mengatakan, sungguh hari yang paling aku cintai adalah hari di mana aku tidak mendapatkan makanan walaupun sesuap. Apa karena mereka tidak punya harta karena malas bekerja? Bukan. Karena hartanya telah diinfakkan untuk manusia. Sebaliknya orang yang miskin adalah orang yang selalu merasa butuh. Jika kalau dia memiliki kekayaan seluruh bumi kecuali 10.000, pasti dia merasa kurang, ingin kejar yang 10.000 ya. Ya, yang pertama ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang telah ditetapkan rezekinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, ketika janin itu telah berada di 40 hari ketiga, fayursalu ilahi malak, diutuslah malaikat.
Bayu maru biar baik kalimat, maka diperintahkanlah dia untuk menuliskan 4 kalimat. Itu bukan tulisan itu garis tangan ini, bukan ya. Oh, di garis tangan ini berarti kalimat ini yang ditulis oleh malaikat, bukan. Ya, garis tangan ini nggak ada hubungannya dengan nasib kita. Mereka sebagian orang musyrikin percaya benar dengan garis tangan ini, sampai untuk merubah nasibnya dia rubah garis tangannya. Ya, nah, ini kebodohan. Kita berada di zaman yang telah terang benderang dan tidak sepantasnya menjatuhkan diri kepada kebodohan seperti itu. Bikatbi, dengan ketetapan rizkinya, ketetapan ajalnya, amalnya, wasyaqiyun aw sa'id, bahagia atau akan celaka. Di situ sudah ada rizkinya. Tidak mungkin Allah tidak bertanggung jawab. Kalau menciptakan manusia pasti diberi rizki. Tidak mungkin Allah ciptakan manusia kemudian tidak memberikan rizki. Amat sangat tidak bertanggung jawab jika demikian. Dan Allah Maha Suci dari sifat yang demikian. Jika Allah telah menciptakan, pasti memberi rizki kepadanya. Ya, makanya kita dapati para salaf dahulu punya anak banyak mereka. Karena mereka tahu amal soleh dirinya sendiri saja tidak cukup. Maka dia ingin punya anak-anak yang beramal soleh dan dia mendapatkan amal soleh mereka tanpa mengurangi bagian mereka sedikit pun. Kemudian yang ketiga kata para salaf adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya, di antaranya seorang salaf Amir bin Abd Qais pernah mengatakan ada 4 ayat dalam Al-Quran, jika orang memikirkannya di pagi hari dia tidak khawatir tentang siang harinya. Jika dia memikirkannya di sore hari, dia tidak khawatir malam harinya. Yang pertama firman Allah dalam surat Fatir, ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa yang Allah bukakan pintu bagi manusia dari rahmatnya, tidak ada yang bisa menutupnya. Apa yang Allah tutup, tidak ada yang bisa membukanya. Sebagaimana zikir yang biasa kita sebutkan, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti'a lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi jika Engkau menahan, tidak ada yang bisa menahan jika Engkau memberi. Ya, makanya dahulu para salaf tidak pernah takut dalam bermuamalah, tidak pernah takut. Ya, dan mereka yakin rizki Allah itu. Seorang salaf setiap subuh dia melewati satu pohon, kemudian beberapa hari sekali pasti ada burung yang masuk ke pohon itu tidak keluar lagi. Berapa hari dia lihat ada burung masuk ke pohon itu tidak keluar lagi, maka dia tertarik, lalu dia naik, dan dia ternyata mendapati di situ ada seekor ular buta dan tidak bisa mencari nafkah kemana-mana. Maka Allah jadikan nafkahnya setiap beberapa hari ada burung yang datang ke situ. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah firman Allah dalam surat Yunus, wa yuridka bi khairin fala rada li fadli. Jika Allah ingin memberikan kebaikan padamu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Yang ketiga firman Allah dalam surat Hud, ma min dabatin ya illa huwa akhidun binasiyatiha, atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Allah telah jamin rezekinya. Yang keempat firman Allah taala dalam surat Tolak, saya Allah ba'dal usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Karena kita dalam hidup ini pasti mengalami kesulitan dan kemudahan. Sekaya apapun satu keluarga, pasti pernah mengalami kolaps dalam ekonominya. Pasti. Ya, pasti dia pernah mengalami kegoncangan. Maka Allah janjikan setiap kemudahan, setiap kesulitan pasti datang setelahnya kemudahan. Kemudian para ulama juga memberikan nasihat bahasanya Allah Ta'ala punya hikmah yang balighah menjadikan manusia berbeda-beda dalam rizkinya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa demikian?
Sebab jika manusia semuanya kaya, siapa yang disuruh oleh mereka? Makanya Allah Ta'ala mengatakan, ahum yaqsimuna rahmatar rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Tidak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang bagi-bagi penghidupan mereka. Ini bisa menjahit, tidak bisa bangunan. Yang ini bisa bangunan, tidak bisa perencanakan. Ini perencanaan, tidak bisa lapangan. Ya. Yang ini bisa jasa, tidak bisa perdagangan. Yang perdagangan tidak bisa, dan seterusnya. Makanya kalau seorang ayah memaksakan anaknya mampu semua bidang, ini mustahil. Karena Allah berikan kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan itu yang akan menjadi jalan hidup dia. Dan kekurangan itu yang menjadikan dia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian para salaf juga menganjurkan untuk berdoa, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau orang yang paling kuat imannya, paling qanaah, tapi beliau masih berdoa, Allahumma qanni'ni fima razaqtani, ya Allah jadikanlah aku qanaah dalam semua yang kau rizkikan padaku, wa barik li fi, berilah berkah dalam semua rezeki yang kau berikan kepadaku. Kemudian termasuk jenis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki ini adalah seorang meyakini bahasanya rezeki itu di tangan Allah, bukan karena kecerdasan atau keahlian. Ini yang dahulu diucapkan oleh siapa? Qarun, inna mautitu wala ilmin, aku mendapatkan ini karena aku berilmu, karena aku tahu dan aku berpengalaman. Ini ucapan Qarun. Tidak demikian. Betapa banyak orang lebih cerdas dari kita, sekolahnya lebih tinggi dari kita, pengalamannya lebih banyak, cuman lebih buruk nasibnya di dunia. Betapa banyak orang yang lebih rendah dari kita ilmu dan pengalamannya, namun dia lebih mudah rezekinya. Coba kita perhatikan. Ya, kalau orang yang pintar itu pasti kaya, tentu ustadz-ustadz kaya semua. Ternyata tidak. Para dai itu diuji sebagaimana para nabi. Ketika Nabi Muhammad diujinya memilih ujian kemiskinan, maka mereka juga demikian. Padahal mereka cerdas-cerdas. Cuman mereka adalah pewaris Nabi, termasuk pewaris dari kepayahan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, unduru ilaman dunakum walatan duru ilaman fauqakum wa azdaru alla tazdaru nikmata rabbikum alaikum. Rasulullah mengatakan, lihatlah kepada yang lebih bawah, jangan lihat kepada yang lebih atas. Itu akan menjadikan kalian lebih mudah untuk tidak meremehkan rahmat Tuhan kalian pada kalian. Lihat, ya. Jangan kita melihat keburukan dari istri kita, keburukan dari pekerjaan kita, dari masyarakat kita. Itu akan lebih membebani dan menghancurkan kebahagiaan kita. Tapi kita disuruh melihat orang yang lebih bawah. Kalau kita lelah dalam bekerja, lihat itu ada orang yang jaraknya lebih jauh lagi ke kantornya dibanding kita. Kita berangkat setengah 6, ada orang yang berangkat jam 4 sebelum subuh, sholat subuhnya di stasiun. Ya, kalau kita bilang saya di Bogor, ada orang di Jakarta kerjanya rumahnya di Bandung, Pak, setiap hari. Ya, kalau kita merasa capek, lihat orang ada yang tidak bisa beristirahat sama sekali. Ya, makanya kalau kita melihat kepada yang lebih bawah, kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur itu, ingat, syukur itu kunci kebahagiaan. Kalau orang bersyukur bahagia. Kalau orang bersyukur bahagia. Ya, makanya kalau kita lihat hadis-hadis penduduk surga, mereka itu mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya yang paling nikmat. Dia tidak bisa melihat yang di atasnya kecuali seperti lihat bintang-bintang saja. Dia tidak bisa melihat seperti apa kenikmatan orang di atasnya levelnya. Dia hanya bisa melihat yang di bawahnya. Ya. Sebaliknya, orang yang paling keras azabnya, paling ringan azabnya di neraka, dia merasa dirinya paling keras. Ini menyebabkan kesengsaraan di atas kesengsaraannya. Baik, kemudian para ulama juga memberi nasihat kepada kita seluruhnya, bahasanya al-mal halaluhu hisab, haramuhu adab.
harta itu halalnya adalah hisab yang panjang dan haramnya adalah azab yang panjang. Kalau kita ditanya di hari akhir nanti tentang badan, tentang umur, tentang ilmu, hanya satu pertanyaannya. Tapi kalau tentang harta, dua pertanyaannya. Dari mana dan kemana? Dan Allah sunnatullah telah menetapkan semua yang masuk harus keluar. Kita minum harus keluar, makan harus keluar, kita bernapas harus keluar. Kalau orang maunya masuk tapi tidak mau mengeluarkan, akan terjadi kerusakan. Demikian juga harta. Kalau kita maunya mendapat tapi tidak mau mengeluarkan, maka akan terjadi apa? Kerusakan pada harta kita. Bahkan air yang jernih pun kalau dibiarkan tidak mengalir, maka dia akan apa? Rusak. Ya, jadilah kita seperti toren air itu. Ya, dia dapat air tapi dia apa? Menyalurkan. Kalau dia tidak menyalurkan, itu penuh dengan kotoran itu. Dan dia bisa tumpah nanti. Nah, itulah kehancurannya. Kemudian Abu Darda, seorang sahabat, pernah mengatakan sebuah kalimat yang indah sekali. Beliau mengatakan, "Mal farqu bainana wa bainal muluk?" Apa perbedaan antara kita dengan orang-orang kaya itu? Ya. Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita minum. Mereka pakai kendaraan, kita pakai kendaraan. Mereka punya harta yang terlihat banyak dan mereka akan dihisab, sedangkan kita bebas dari hisab itu. Makanya dahulu para salaf, ya, mereka justru melepaskan dirinya dari hartanya, diinfakkan hartanya, lari dari hartanya itu. Ya. Karena itulah dahulu pernah terjadi perselisihan antara Abu Dar dengan siapa? Utsman bin Affan. Abu Dar datang pada Utsman bin Affan, kemudian membawakan ayat Allah Ta'ala dalam surat Taubah. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak kemudian tidak diinfakkan, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kata Abu Dar, dan ini juga pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat, semua harta itu diinfakkan. Harta yang kita dapat dimakan, kemudian untuk kebutuhan, kemudian sore semua diinfakkan. Aisyah radhiyallahu anha, Abu Dar dan beberapa sahabat begitu, tidak pernah menyisakan di sore hari. Semua dipakai untuk kebutuhan dirinya, kemudian dan keluarganya, kemudian diinfakkan seluruhnya. Maka Utsman bin Affan mengatakan tidak demikian tafsir surat tersebut, ayat tersebut. Ayat tersebut berbunyi, orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkan zakatnya, bukan tidak menginfakkan seluruhnya. Ya, tapi dari sini kita bisa mengetahui bagaimana mereka para sahabat seluruhnya menginfakkan. Apa yang menjadi kewajiban dalam harta mereka. Ini satu bagian dari ketakwaan, yaitu al-qanaah, ar-ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Bersyukur. Kalau orang diberi sedikit tidak bisa bersyukur, apalagi banyak. Ya. Dan ini sebab kebahagiaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah perintahkan sesuatu kecuali di situ ada kebahagiaan manusia. Disuruh qanaah, disuruh bersyukur, disuruh bersabar, disuruh ta'awun, disuruh jujur, disuruh, semua sifat-sifat itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia sendiri. Jika manusia mau mendatanginya, mereka sampai pada kebahagiaan. Jika manusia meninggalkannya, mereka meninggalkan kebahagiaan yang Allah jadikan di dunia sebelum di akhirat. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada satu surga. Siapa yang tidak bisa memasukinya, tidak akan bisa masuk surga akhirat. Surga itu adalah kebahagiaan di hatinya seorang yang beriman dengan sifat-sifat yang Allah perintahkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit dari bagiannya, sedikit kecil dari bagian dari ketakwaan, yaitu al-qanaah. Dan qanaah ini menjadikan kita beramal, ya. Qanaah yang positif. Qanaah yang positif menjadikan kita beramal, yaitu menginfakkan harta kita, ya, untuk menggerakkan ekonomi. Saudara kita yang tidak punya pekerjaan, kita kasih modal, kita kasih uang untuk pelatihan. Saudara kita yang sedang terlilit hutang, ditolong. Saudara kita yang mau masuk Islam tapi takut karena dia meninggalkan komunitasnya, kehilangan profesinya, kita bantu.
Ini adalah qanaah yang positif, qanaah yang menjadikan kita beramal. Karena itulah para ulama mengatakan seorang yang sukses, ya, seorang yang sukses di dunia ini, laki-laki yang sukses, pria yang sukses, itu apa? Itu orang yang bisa sholat jamaah 5 waktu di masjid, kemudian tidur di awal waktu, kemudian bisa sholat tahajud. Ini sukses. Bukan orang yang kewalahan menghadapi dunia sehingga tidak sempat sholat 5 waktu berjamaah, nggak bisa. Pulang sudah kemalaman, tidur larut malam, bangun kesiangan. Ini kewalahan menghadapi dunia ini. Digilas oleh dunia sampai hancur kesehatannya, hancur agamanya, rusak hubungannya dengan keluarga, rusak hubungannya dengan masyarakat, dan hancur masa depannya di akhirat. Orang sukses itu yang tadi, dia mampu menghadapi dunia, mampu sholat berjamaah 5 waktu di masjid, mampu tidur di awal waktu, kemudian mampu bangun di akhir malam untuk tahajud. Ini orang yang sukses. Sehat badannya, kemudian tidak punya hutang, kemudian dia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mempunyai hati yang qanaah, hati yang merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlalu banyak untuk kita syukuri, terlalu banyak untuk kita hitung dan kita syukuri, kecuali sekedar kemampuan kita dalam bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kekurangan kita dan menambahkan semua kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.